Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham di sektor agrikultur ya, sektor CPO, tapi ada satu saham yang sudah di luar, cuman dulunya adalah sektor agrikultur. Yang pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga PLLM, keempat LSIP, kelima EALI, keenam SSMS, ketujuh TBLA, dan ke-8 SIM. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang di hari ini ditutup menguat 0,81% ke harga 615. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net sell. Seminggu kemarin juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TAPJI sedikit diakumulasi hari ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TAPJI ini kurang bagus karena dia membentuk lower low baru di 650. Memang terlihat dia konsolidasi, tapi konsolidasinya terus menurun ya. Jadi sangat perlu hati-hati kalaupun yang mau coba beli. Yang penting kalau dia tutup di bawah 600 jual, itu aja ya. Ini kan terlihat juga EMA 20-nya juga mengarah ke bawah, sudah dead cross EMA 60, dan EMA CD-nya memang masih melandai dan juga koreksi 3 hari dengan volume kecil dan membuat candle doji. Ya tinggal melihat nanti malam harga CPO naik nggak. Dan kalau dilihat ini kan harga CPO terus turun. Ini sudah bisa dikatakan harga CPO itu kembali downtrend ya. Jadi CPO ini naik dari Mei 2020 di uptrend, dan apakah ini saatnya downtrend? Kalau saya lihat masih bisa uptrend, cuman jangan turun dari 4.000 ya untuk CPO, tapi harga CPO sudah membuat rounding top ya. Rounding bottom terbalik ya, namanya rounding top nih ya. Nah, target penurunannya harusnya bisa seperti ini karena sudah valid rounding top. Nah, bahkan bisa ke 3.900 sampai 4.000 target penurunan harga CPO komoditasnya. Dan TAPJI juga membentuk pola cup and handle terbalik, jadi ya ini juga bisa rounding bottom terbalik, rounding top. Nah, kalau jebol targetnya bisa ke 500. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Apakah bisa spek buy? Ya kalaupun cari profit tipis bisa, tapi untuk disimpan jangka menengah agak beresiko karena dia ini juga terus konsolidasi dan konfirmasi uptrend. Tunggu TAPJI tutup di atas 700. Jadi selama di bawah itu ya bisa ditektokin atau disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Memang sekarang di area support. Kalaupun naik TAPJI itu paling 650 turun lagi tektokan, karena juga terlihat kan harga CPO terus turun dan ya ini peluangnya paling konsolidasi. Jadi kalau harga CPO ini konsolidasi, TAPJI juga konsolidasi, range-nya itu 600 sampai 650. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham kedua, ada DSNG yang di hari ini ditutup terkoreksi 2,07% ke harga 472. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DSNG malah sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DSNG sudah tidak menarik lagi karena di bawah 500. Kalau mau main tektokan, ya cari profit tipis. Kalau Bapak Ibu simpan berharap dia ke 500, ya ini kan terlihat di hari Jumat dia sempat rebound nih 2,5%, tapi hari ini turun lagi kan nggak sampai. Jadi rugi waktu kalau seperti ini. Kalau dapat beli di support dan kemudian dia rebound 2-3%, jual. Kalau saya nggak usah tunggu profit besar, yang penting portofolio bertumbuh. Jadi seperti itu ya. Yang penting juga money manajemennya diatur, misalnya 10% atau 20% dari portofolio. Jadi seperti itu. Dan menariknya DSNG ini kalau nantinya sudah kembali ke atas 500, selama di bawah itu mending di ODT, di fast trade cari profit tipis saja ya. Caranya ya beli dekat support, jual dekat resisten. Jadi seperti itu ya. Memang terlihat kan volume kemarin tuh naik signifikan, tapi kalau dilihat dari foreign-nya malah jualan nih. Jadi ya belum menarik lah kalau DSNG karena harga komoditas CPO juga turun. Jadi ya bisa aja volume seperti ini, volume tipuan ya. Nih terlihat juga volume gede kan, terus besoknya turun. Karena kenapa bisa bilang volume fake juga enggak valid untuk naik, karena dia enggak
ke area psikologisnya, nggak tutup di atas 480 dan bagusnya di 500. Jadi kalau DSNG ini rebound dengan volume besar dan bisa tutup di atas 500 itu ada potensi valid. Tapi kalau nggak ya seperti hari ini kembali turun, tapi turunnya kan dengan volume kecil. Ya lihat besok, kalau besok dia candle hijau lagi dan bisa tutup di atas 500 atau minggu ini ya bagus. Kalaupun nekat beli di harga sekarang, yang penting tahu di mana harus exit. Jadi seperti itu. Untuk DSNG langsung saja ke saham ketiga, ada PALM yang hari ini ditutup menguat 6,77% ke harga 945. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PALM hari ini kembali diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PALM setelah koreksi dengan volume kecil dia lanjut naik. Dan targetnya kemana? Ini dia bisa dibilang all time high ya. Kembali breakout area 900. Kalau ditarik dengan Fibonacci bisa seperti ini. Nih, ya memang area 960 970 ini area resistennya juga ya. Jadi nggak usah pakai seperti ini, pakai satu harga juga bisa aja nih. Ya area 850 supportnya dan 950. Jadi naik turunnya itu sekitar 100 poin ya. Jadi satunya di sini, di sekitaran ini di 750 760 dan kemudian di 950 960. Nah, target selanjutnya kalau itu lewat ya ke 1150. Jadi menarik, yang penting PLN breakout aja dulu. Tapi ini sudah resiko tinggi kalau baru mau masuk di harga sekarang itu jauh dari support, karena supportnya terdekat di 900 dan support 2-nya di 850. Jadi sudah ketinggalan. PLM juga saya sudah rekomendasikan 3 hari yang lalu kalau nggak salah ya, waktu di koreksi ini saya suruh buy dan ya benar rebound dia dan udah lumayan profitnya. Jadi seperti itu ya. Untuk PAM saya juga nggak kejar lagi karena sudah profit taking, ya biarin aja karena ada kesempatan nanti beli ya. Kalau nggak di saham ini ya di saham lain, jangan dikejar harga tinggi ya. Karena kenapa dikejar? Emang pasti dia naik lebih tinggi, yang pasti itu dia bisa turun karena sudah naik tinggi, itu pasti dia ada turunnya. Nah itu yang dihindari kalau ngejar harga ya. Kecuali baru naik hari pertama, hari kedua naik ya coba dikejar bisa. Jadi seperti itu. Untuk PLM langsung saja ke saham keempat. Ada LSIP yang hari ini ditutup terkoreksi 1,23% ke harga 1.200. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP apakah ini membentuk swing low? Tapi terlihat kan LSIP ini gagal melewati 1250 ya. Di situ ada EMA 200-nya, tapi hari ini dia membentuk candle doji dan terlihat LSIP ini lagi konsolidasi di range harga. Supportnya 1160, resistennya 1260. Kalau mau beli LSIP ini ya dekat support, tunggu aja di 1170, 1180 atau 1160. Tinggal jual kalau dia tutup di bawah 1150 nih, di tektokin aja. Jadi seperti itu ya untuk LSIP. Tapi ini kan ada indikasi pola cup and handle terbalik. Nah seperti ini. Jadi apakah sudah selesai masanya atau LSIP ini bisa indikasi juga konsolidasi tapi di range yang cukup lebar? Bisa seperti ini. Area konsolidasinya dia turun lagi ke 1000 dan pelan-pelan naik lagi. Ya dia area ini ya. Kalau dilihat, coba dilihat dari weekly-nya. Nah, weekly-nya kan terlihat. Bahkan weekly-nya ini terlihat double top dan ini memang keseringan seperti ini. Terlihat dari histori sebelumnya. Nih, juga ya. Jadi area psikologisnya itu 1000. Support kuatnya itu yang kalau jangan sampai jebol. Pernah breakdown di tanggal 14 Juni tapi di tanggal 21 Juni ya, di tanggal berapa nih? Ya di minggu esoknya, di minggu depannya dia naik. Jadi sangat perlu hati-hati dan terlihat memang di weekly LSIP itu di atas EMA 200 tapi di candle weekly. Ya harusnya 1150 jangan jebol, karena kalau jebol 1150 arahnya
terdekat dulu ya, 1100 dan 1000. Jadi kalau mau aman ya LSIP ini harus naik dulu di atas ya 1200 nih aman lah selama di atas 1160. Jadi seperti itu ya untuk LSIP. Kalau mau beli LSIP ya di bawah, atau sekalian tunggu LSIP sudah di atas 1280 atau 1270 nya ini. Nah kalau dia sudah break area ini udah aman, potensi kembali ke atas. Seperti itu untuk LSIP. Langsung saja ke saham kelima, ada AALI yang hari ini ditutup terkoreksi 2,79% ke harga 9.550. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AALI juga perlu sangat hati-hati. Kalau sampai jebol 9.550, arahnya akan ke 920, dan juga harga komoditas kurang bagus kan. Jadi kalau saya lebih ke wait and see untuk sektor CPO ya. Belum menarik karena candlenya juga kurang bagus, mendingan sektor lain masih ya. Jadi seperti itu untuk AALI. Potensi arah kemana? Kalau dilihat ya EMA 20 juga sudah cross ke bawah EMA 60, jadi sangat rawan masih bisa turun ya. Apakah ada peluang mantul terbatas mungkin 2-3% bisa kalau Bapak Ibu mau trading cepat ODT ya. Risk rewardnya 1:1. Kalau dia turun 2% juga cut loss harus. Kalau Bapak Ibu toleransi ya bisa sampai dibawa ke 9.200 terdekat dan bisa ke 8.800. Jadi seperti itu untuk AALI. Langsung saja ke saham ke-6, ada SSMS yang hari ini ditutup terkoreksi 1,86% ke harga 1055. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSMS memang terlihat membentuk candle rounding bottom, tapi belum aman karena EMA 20-nya juga sudah mengarah ke bawah, jadi sangat beresiko dan bisa aja dia malah turun ya. Kalau dilihat ini memang terlihat swing low, tapi harga sekarang belum bisa masuk. Kalau saya tunggu dia di atas 1180 atau 1100 lah, biar angka genap. Nah, jadi harga sekarang itu wait and see aja dulu. Kalau mau beli SSMS ini ya di support di dekat 1000 sampai 980. Tinggal jual kalau dia tutup di bawah 960. Kalau di harga sekarang ini nanggung antara ke support juga jauh, resistannya dekat, atau beli SSMS ini nunggu dia breakout EMA 20-nya nih di 1100. Kalau dia bisa tutup di atas 1100 ya coba spec buy, tapi disclaimer on dan tinggal cut loss kalau besokannya dia balik ke arah dan tutupannya di bawah 1100. Jadi seperti itu ya. Kalau dilihat ya masih belum aman. Untuk SSMS ini bisa dikatakan dia arahnya juga downtrend, cuman lagi konsolidasi. Jadi seperti itu untuk SSMS. Coba kalau dilihat weekly-nya masih di atas EMA 200-nya. EMA 20-nya mau cross ke atas, ya bagus. Harusnya SSMS ini akan bagus kalau bisa breakout 1100. Jadi seperti itu. Untuk SSMS langsung saja ke saham ke-7. Ada TBLA yang di hari ini ditutup terkoreksi 1,26% ke harga 780. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, tapi bisa dilihat bid offernya tipis ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS didistribusi. Nilai warna merah lebih besar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TBLA di area konsolidasinya, supportnya di 775, 760 dan resistennya di 800 sampai 840. Dengan kondisi seperti ini ya, kalau mau lebih sedikit aman, tunggu TBLA tutup di 800. Tapi kalau Bapak Ibu mau tektokin ya nawar dulu, belinya bisa di 770 atau 775 dan cut loss kalau dia tutup di bawah 770, bisa di 760 atau 755 dan target profitnya 800. Jadi seperti itu ya untuk TBLA. Sudah di area support, tapi bisa aja ini pola dead cat bond setelah dia mantul habis penurunan ini ya. Ini kan dia penurunan, mantul, gagal melewati 900, dia turun ya bisa sampai sini. Jadi seperti itu ya untuk TBLA. Tapi kalau Bapak Ibu cari profit tipis ya bisa memanfaatkan beli di support, jual di resisten. Nggak usah mikir profit besar,
nih 1-2% aja udah sikat aja kalau dalam satu hari bisa langsung profit. Jadi seperti itu ya. Untuk TBLA langsung saja ke saham ke-8. Ada SIM yang hari ini ditutup di harga 460 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker summary-nya SIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SIM bagaimana? SIM juga lagi konsolidasi, tapi konsolidasinya di bawah EMA 200-nya sangat rawan. Kalau sampai jebol 460 450 potensi ke 400 ya. Supportnya itu 460 450 itu dijaga ya. Dengan kondisi seperti ini juga ya ditektokin aja, nggak bisa profit besar. Ini paling 2-3% udah jual. Belinya di dekat support 460 465, jualnya di resisten 476 atau 478, kan lumayan 3% ya. Tektokin aja nih. Jadi seperti itu ya. Untuk SIM belum menarik. Untuk saham-saham CPO menurut saya kalaupun rebound terbatas, belum ada perubahan arah untuk kembali bullish ya, masih konsolidasi dan potensinya malah konsolidasi arah turun. Jadi seperti itu, tapi disclaimer on, analisa saya juga bisa salah. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.